Halo Dede, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa kembali dengan Bapak Komang Agus Darmayasa. Hari ini kita akan membahas tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran pertama. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Nah, di sini ada dua gambar ya. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Menurutmu mengapa kita perlu melakukan itu? Ya, apa isinya ini? Ya, ini ada seorang ayah yang membonceng anaknya. Nah, aturan dalam berkendara kita harus memakai apa? Ya, pastinya memakai helm ya. Surat-surat yang lengkap ya. Terus ya kita harus berpegangan. Terus gambar yang kedua, ini harus memakai helm. Nah, seorang pengendara ini membawa barang. Barangnya harus diikat biar tidak jatuh ya. Itu namanya menjaga keselamatan di perjalanan. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham kita lanjutkan saja ya. Ya, kemudian teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ini kisahnya ya, kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon, buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan mana jalan keluarnya. Mungkin ke arah sana. Sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar, tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh karena ya mereka masuk ke dalam hutan. Kera minta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal dia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Oke, siapa saja tokoh dari cerita ini? Ya, tentunya ada si kera dan si ayam. Siapa yang membantunya dia keluar? Ya, tentunya si kepiting. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Nah, apa isinya anak-anak? Silakan anak-anak baca dulu di sana, ya. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Mengapa? Karena dia tidak tahu jalan keluar, ya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Gimana? Ya, di sini ada sebuah gambar ya. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan. Ya, ini bisa dijawab ya. Ada jawabannya di sini ya. Kita harus mengetahui arah dan tujuan. Dan anak, sudah kita lanjutkan. Ya, ayo kita mengamati. Baca kembali teks dongeng tersebut. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Tentunya ingat ya. Huruf kapital itu sama dengan huruf besar. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada saat kata awal kalimat ya. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, ini ada berapa contoh ya? Ada 3 contoh. Contoh pertama tanda petik ya. Mungkin M-nya ini huruf kapital, huruf besar ya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera, titik. Kera ini nama binatang, K-nya menggunakan huruf kapital. Terus contoh yang kedua, kera, nah, tanda petik di sini.
menggunakan huruf kapital. K-nya ya, kera. Kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Ya, ini B-nya menggunakan huruf kapital. Ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Ya, di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nama binatang, ingat ini. Ini mengawali ya. Paham anak-anak? Pasti sudah ya. Kita lanjut. Nah, temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Di sini ada 5 kalimat ya yang belum sesuai dengan huruf kapitalnya ya. Sekarang anak-anak buat ini 5 ya. Pak contohkan satu dulu ya. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, yang mana seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar? Ya, tentunya di awal kalimat. Ya, ini apa? A-nya huruf besar, menggunakan huruf kapital. Terus yang mana lagi? Ibu. Nah, ini ibu. I-nya menggunakan I besar. Itu huruf kapital. Ya, itu contoh yang pertama. Silakan sekarang anak lanjutkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 buat di sini ya. Sudah paham anak? Ya, kalau sudah kita lanjut. Nah, ayo kita mengamati. Nah, di sini ada. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ya, ini membuat kerajinan ya. Dengan menggunakan kertas origami bisa ya. Nah, ini contohnya. Apa saja bahannya? Kita lihat sekarang. Ya, dia berkreasi. Bahannya adalah kertas warna, kertas gambar, lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, dan atau krayon. Cara kerjanya, pertama potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Ini ya, ini 2 segitiga kecil. Ya, dan lanjut nomor 2, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Ini ya, tempelkan kertasnya, letakkan agak ke bawah. Terus selanjutnya tempelkan setengah lingkaran. Nah, ini ya. Letakkan menempel berbalik. Oke. Setelah itu tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Ini segitiga yang besar. Segitiga yang kecil untuk paruhnya. Nah, akhir buatlah lingkaran kecil untuk mata. Ini ya. Oke, udah paham anak-anak? Iya, pasti sudah ya. Nanti bisa diajak orang tuanya. Oke. Yuk membaca. Kita baca lagi. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Nah, semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Ya. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Nah, hari-hari apa aja ada? Pastinya sudah hafal ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya. Berapa hari dalam 1 minggu? Nah, 1 minggu itu ada berapa hari? Ya, tentunya ada 7 hari. Oke, sekarang amati gambar di bawah ini. Nah, aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Oke, biar semua tahu ya. 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan itu 30 hari, 1 bulan itu ada 4 minggu. Oke, udah paham? Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu ya. Ini 1 bulan ini biasanya ada yang 30, 31, ada yang 28, 29.
biasanya dikumulasikan 30 hari ya. Ya, paham anak-anak? Ya, kita lanjut aja langsung. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar ya. Di sini ada 5 soal ya. Kerjakan soal latihan berikut dengan benar. Pak contohkan satu aja ya. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, lihat yang tadi itu, 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Kalau 3 bulan berapa hari? Ya, tinggal ditambahkan 30 ditambah 30 ditambah 30. Sama dengan 90 hari. Tahu 3 dikali 30? Sama aja ya. 30 tambah 30 tambah 30. Jadi 3 bulan ini sama dengan 90 hari. Nah, sekarang sisanya anak-anak buat sendiri ya di rumah. Oke. Kegiatan bersama orang tua. Nah, silakan nanti anak-anak bisa meminta bantuan bimbingan kepada orang tuanya ya untuk mengerjakan soal-soal yang tadi ya. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Bapak. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama. Oke. Dadah, selamat belajar.